pertama ini saya akan persilakan kepada Bapak Haidar Bagir untuk menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana Mizan secara 40 tahun ini apa saja yang sudah diraih, mungkin bukan diraih ya, dan mungkin harapan ke depannya itu akan Mizan seperti apa. Kepada Pak Haidar kami persilakan. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya betul-betul lupa karena sudah tua mungkin bahwa saya harus duduk di sini. Karena saya berpikir ini sudah titik alih generasi. Acara ini semua ditangani oleh generasi paling muda di Mizan. Ya, jadi kayak saya ini sudah generasi, bahkan ini istilah yang saya pakai mungkin anak muda nggak tahu. Generasi afkir, tahu nggak? Tahu. Oh, ini nggak terlalu muda soalnya. Iya. Tapi nggak apa-apa lah, anggap saja ini sebagai penghubung saja. Keadaan sekarang udah jauh berubah dibanding waktu saya bersama beberapa orang teman memulai ini 40 tahun yang lalu. Sebetulnya 40 tahun persisnya masih sebentar lagi, tapi kalau dihitung dengan persiapannya sudah 40 tahun yang lalu. Sekarang saya botak, dulu saya gondrong rambut saya dulu. Waktu memulai itu nggak jauh dari zaman Perang Diponegoro, tahun 1982 ya. Waktu memulai ini, suasananya sudah berubah jauh, Mizan juga sudah berusaha terus bertransformasi dengan misi yang barangkali tetap sama, tapi dengan cara penyampaian, approach, dan berbagai hal detail lain yang tentu saja berbeda ya. Ketika saya mengatakan bahwa ini sudah saatnya regenerasi di Mizan, memang betul sekarang ini jauh lebih banyak anak-anak muda yang mulai bersiap-siap ya. Kita melakukan banyak perubahan sampai hal yang paling detail, misalnya sudah mulai meninggalkan ruangan-ruangan yang disekat-sekat. Kantor-kantor kita sekarang sudah kita bongkarin ini. Dan ternyata bongkar kantor itu tidak murah. Saya kemarin ngitung-ngitung ke Bandung, 1 miliar habis. Hanya untuk mengubah bentuk kantor yang bersekat menjadi bentuk kantor yang lebih rileks gitu ya. Jadi sekarang kita sudah mulai bentuk kantor, bentuk meja, mulai eksperimen dengan flexible time. Banyak hal yang kita coba sekarang supaya lebih sesuai dengan cara anak-anak muda bekerja ya. Kemudian banyak hal dari segi desain. Saya ingat betul ketika saya mengajak anak saya namanya Muhammad Irfan untuk membantu saya di Mizan. Hari pertama rapat melihat video-video yang kita buat. Dia dalam keadaan masih agak malu-malu, dia bisik-bisik ke saya. Ya sebentar aja ketahuan yang buat orang tua itu, kata anak saya. Saya kaget juga loh. Kok tahu dia dari mana, tuanya dimanapun saya nggak tahu pada waktu itu. Akhirnya saya harus belajar dari anak-anak muda dan sekarang mulai tahu bahwa memang dulu-dulu itu kita modelnya masih tua. Tapi kalau yang di sini lihat misalnya cover-cover Mizan yang ada di belakang, sekarang sudah terjadi perombakan besar gitu ya. Banyak sekali dari mulai hal paling detail sampai desain organisasi. Kami sudah memulai di 2 unit Mizan melakukan percobaan untuk mentransformasi organisasi Mizan menjadi agile organization. Jadi Bentang di Jogja dan satu lagi MDS ya. Mizan Dian Semasta di Bandung menjadi 2 unit yang di dalamnya kita berusaha mematangkan rencana kita untuk mentransformasi organisasi Mizan menjadi agile organization misalnya ya. Di semua bidang dalam hal produk yang kami hasilkan, kami juga sangat banyak mengeksplor teknologi digital, termasuk misalnya membangun satu unit baru namanya Rakata. Rakata itu rak kata, sebetulnya itu semacam user generated content, tapi juga menjadi pusat pembangunan komunitas penulis, menjadi pusat penggarapan komunitas-komunitas pembaca, semua dikerjakan oleh anak-anak muda umur 30 tahunan, sebagian besar di bawah 30 tahun. Jadi ini organisasi Mizan paling mutakhir yang sudah
dikerjakan anak muda dengan cara bekerja anak muda dan juga menggarap konsumen muda. Ya, semua itu kami coba lakukan supaya Mizan tetap menjadi relevan karena 40 tahun itu sudah mulai tua. Saya yang mendirikan, rambut saya sudah rontok. Bukan cuma rambut saya putih, alis saya sudah mulai putih sekarang. Ya, nah jadi supaya kita relevan terus, kita bisa memberikan kontribusi terus, maka kami terus berusaha untuk berubah. Saya ini masih merasa sangat menyesal, Kang Panji Sakti masih di sini ya? Apalagi keluar ruangan. Saya nggak tahu kalau tadi sudah main. Itu termasuk grup musik yang saya paling suka. Barusan saya ketemu beliau, diberitahu sudah selesai Pak Haidar nggak nonton. Waduh, saya nyeselnya luar biasa. Jadi ngomongnya agak kurang konsentrasi nih, gara-gara terlambat. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk yang hadir. Mudah-mudahan kita sama-sama memberikan kontribusi sebisa kita di bidang kita masing-masing kepada perbaikan kualitas kehidupan di negeri kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haidar. Nah selanjutnya pertanyaan untuk Mas Salman. Ini saya dapetin pertanyaannya nggak tahu, saya bukan gimana-gimana ya. Mas Salman agak menuju ini, boleh tolong di konsep ini maksud dari titik terang ini. Saya jadi pengen ketawa dulu jadinya. Oh. Iya itu dia makanya. Bukan saya yang ini ya. Jadi mungkin Mas Salman bisa menjelaskan sedikit gitu kan tentang waktu pas kenapa kita mau rebranding dengan logo baru. Kalau filosofisnya tenang, nanti Mas Regi yang akan menjelaskan. Ya gitu. saya lupa tadi ada Mas Regi di sini. Ini bersama timnya Visius yang kita minta membantu Mizan untuk mendesain brand baru Mizan, brand image Mizan yang baru ini termasuk video-video yang diputar tadi, logo, filosofi, konsep semua ini didesain oleh sebuah perusahaan anak-anak muda juga namanya Visius. Ini pimpinannya dan Regi ini adalah juga ketua asosiasi desainer ya. Iya. Iya. Iya, ketua asosiasi desainer Indonesia anak muda juga ya. Baik, saya coba jawab ya. Tapi saya coba ingatkan satu hal, Dita. Kan di Indonesia ini SARA itu tidak boleh di ini ya, suku, adat, ras dan anatomi. Oke. Terima kasih. Jadi gini, ini juga lahir dari pemikiran Pak Haidar tentu saja dibantu oleh tim Visius. Jadi saya mencoba meringkaskannya, nanti panjang lebarnya oleh Mas Regi. Yang kami alami, saya alamilah misalkan begitu ya. Pak Haidar generasi pertama, saya ini mungkin generasi transisi kelihatannya gitu ya. Jadi kalau di digital itu satu kaki masih analog gitu ya. Satu kaki tapi harus ngebut mengejar ketertinggalan. Nah itu mungkin generasi-generasi saya lah. Nah tantangan yang paling besar yang kita hadapi itu adalah bagaimana penerbit ini ya atau Mizan ini bisa tetap relevan gitu ya. Di tengah banyaknya informasi, banyaknya konten kan gitu. Nah karenanya cara yang paling mudah adalah melakukan kurasi. Meskipun kurasi itu juga sebuah pekerjaan yang cukup besar dan tidak ringan begitu ya. Nah tapi dengan cara seperti itu di Mizan kami berharap orang bisa dengan segera melihat begitu membaca buku misalnya random lah gitu ya. Ini kontennya kok bagus banget, oh, pasti Mizan misalnya gitu ya. Nah kenapa begitu? Karena misinformasi ya atau disinformasi, orang sekarang kan membuat informasi yang sengaja dibikin salah kan gitu. Apalagi orang-orang yang kemudian tidak terlalu tahu bahwa ini hoax dan lain-lain. Kami berharap bahwa dengan membaca konten-konten Mizan yang mencerahkan itu atau orang yang membacanya akan merasa tercerahkan juga dan sekaligus melihat konten Mizan sebagai satu awal titik terang menuju konten-konten berikutnya gitu. Nah membaca buku Mizan ada banyak saya perlu ceritakan, saya sendiri di Bentang Pustaka misalnya, kemudian Mbak Dita ini kan dari Nura gitu ya. Ada banyak kelompok penerbit, dimanapun Anda membaca di kelompok Mizan, Anda akan menemukan titik terang dalam setiap buku bacaannya. Menemukan pencerahan. Dan menemukan pencerahan. Iya baik.
Luar biasa, terima kasih Mas Salman. Boleh tepuk tangan untuk Mas Salman. Nah sekarang untuk filosofisnya nih, Mas Rege ini boleh diceritakan gitu. Mungkin pertama kali kenapa waktu itu ketemu sama Pak Haidar nih, atau ketemu sama Mizan, sampai akhirnya mengajak Vicious untuk membranding baru nih Mizan seperti apa. Dan kenapa akhirnya menuju titik terang dengan konsep logo yang seperti sekarang ini. Silakan Mas. Ya, terima kasih Mbak, terima kasih Pak Haidar, Mr. Eric dan juga Mas Salman udah memberikan kesempatan saya untuk bisa sharing ya ke teman-teman tentang filosofi dan cerita ya di balik identitas visual yang kita bangun untuk Mizan. Awalnya saya kenal Pak Haidar dan juga Mizan sebenarnya udah taunya sejak lama gitu karena kebetulan partner saya Mas Dharma juga kenal dengan Pak Haidar dan punya usaha bersama juga gitu. Jadi cerita-cerita tentang Mizan saya udah lama dengar dan penasaran gitu, kayak bagus ya kalau kita bisa bantu Mizan untuk awalnya idenya mungkin ngerapihin aja karena saya waktu itu ngelihat kontennya bagus sekali dan bukunya sangat beragam tapi ada yang tidak konsisten dalam penerapan identitas visual dan saya rasa itu bisa dibangun gitu dan bisa dijadikan lebih baik lagi. Tapi ternyata setelah ngobrol sama Pak Haidar justru malah Pak Haidar punya pemikiran yang lebih terbuka gitu bahwa ya diganti aja gitu. Gimana caranya bisa brand ini diperbaharui gitu karena sekarang kita ingin bisa lebih dekat dengan teman-teman yang lebih muda gitu. Gimana caranya Mizan bisa lebih relevan gitu. Tapi tentunya dengan narasi-narasi Pak Haidar dan tim Mizan yang diceritakan ke kita juga tadi yang sudah disampaikan Mas Salman. Saya rasa Mas Salman sudah bisa cerita dengan sangat baik ya tentang titik terang dibalik dari brand DNA. Kita sebutnya waktu itu adalah DNA-nya brand gitu. Kalau mungkin Disney punya magical DNA-nya, kalau Mizan punya yang namanya adalah titik terang gitu. Dan itu juga tadi yang sudah diceritakan juga bahwa kenapa sampai titik terang adalah kita lihatnya selama 40 tahun ke belakang Mizan punya ragam buku yang sangat beragam. Tadi juga Bapak Renald Kasali menyampaikan di testimoninya dari buku tentang Islam, kemudian tentang pembentukan karakter, ataupun hal-hal yang mungkin lebih kasual tentang keseharian gitu ya. Jadi saya rasa bukunya selalu bisa dekat dengan orang-orang di setiap zamannya gitu dan apalagi sekarang gitu. Dan saya rasa cocok sekali dengan istilah tadi DNA titik terang bahwa teman-teman yang muda berharap dengan bisa tercerahkan dari membaca buku tentunya dari para penggagas, penulis hebat yang ada di Mizan. Mungkin begitu ya, nanti mungkin kalau logo saya bisa sambil sambung lagi tapi ide di balik titik terang adalah saya rasa tentang konsisten dari sebuah brand Mizan yang selalu berusaha inovasi, relevan dengan zamannya untuk bisa memberikan konten-konten yang terkurasi dan mencerahkan setiap pembacanya. Oke baik, terima kasih Mas Rege. Nah sekarang kita mungkin lihat ya seperti apa sih logo Mizan yang baru gitu, yang rebranding ini gitu. Mungkin bisa boleh kita lihat sama-sama. Dunia terasa gelap saat kita berada di dalam ketidaktahuan. Hingga satu keingintahuan membuka pengetahuan. Dan satu pengetahuan itu membuka jutaan pengetahuan lainnya. Lalu kita akan silau. Dengan begitu luasnya pengetahuan, begitu dalamnya pemikiran, begitu beragamnya pandangan, dan begitu banyaknya versi kebenaran. Tapi kita tidak perlu tersesat. Hari ini menurut saya banyak terjadi polemik, konflik yang tidak perlu karena orang hanya lihat labelnya. Temukan titik terang di segala hal. The ethic of humility and openness. Kita ini harus rendah hati dan terbuka. Di setiap aspek kehidupan. Menjadi perempuan seharusnya perempuan itu saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Dari berbagai pemikir. Kita hanya bisa sedikit lebih baik daripada kemarin.
dari berbagai penggagas ide yang terkurasi dari zaman ke zaman. Bukan berarti budaya yang berbeda-beda dalam arti satu salah satu benar. Kita harus terbuka kepada keragaman-keragaman bahasa manusia untuk menjelaskan pengalamannya ini. To go from one idea to a new idea, you have to go through a transitional phase that's a little chaotic. Ini semua adalah perjalanan yang menyempurnakan pemahaman dan mempertemukan dengan kebijaksanaan. Mizan, kurator pencerahan. Baik, terima kasih. Begitu ya. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan tentang logonya silakan. Nah sekarang seperti yang tadi dilihat di video, ini bukan kali pertama dalam perayaan ulang tahun Mizan kami mengundang penulis dari luar negeri. Sebelumnya pernah ada Tori Hayden, pernah ada Karen Armstrong, yang terakhir itu Yasmin Mogahed, dan sekarang kami mengundang Eric Weiner untuk hadir bersama kita di sini untuk merayakan Mizan 40. It's really a great pleasure to have you here, Mr. Eric Weiner. Terima kasih. Terima kasih, oke. Saya ngomongnya pakai bahasa Indonesia aja kalau gitu ya. Ini udah nyiapin dari tadi pakai bahasa Inggris, oke. So, I will ask you a few questions. It's not, it's okay, yeah. Yes, please. In bahasa Indonesia or in English? In English, In please. English, please. Okay. I am learning Bahasa quickly, but not that quickly. Okay. Could you share about your thoughts about your feeling about the guest speaker in Mizan anniversary? What things you would like to share with us from your fast traveling experience, for example? I think one point I want to make is that travel is still alive and well after the pandemic, inshallah, and it is still a transformative experience. There was an American writer for the 1920s named Henry Miller, and he said about travel, one's destination is never a place, but a new way of looking at things. And that's my philosophy as well, that the reason to travel is not just to feel good or to, eat some new food or, buy some souvenirs or take some Instagram selfies, but to transform the way you see the world. And that's what I try to do in my writing, is transform the way I see the world, and then by extension, the way my readers see the world as well. Oke, nggak usah diterjemahkan ya, sudah tahu ya. Oke, terima kasih. And you have written 4 books so far ya, and all of them is translated into bahasa Indonesia, Mizan. Can you please tell us what kind of wisdom of message you want to impart of the readers from your books? To sum up all 4 books? Yeah. I think it's the thirst for wisdom is what really is the through line, as we say, the connection between all my books have in common, is that it's not just information or even knowledge that we want, but wisdom. And I'm fascinated by Mizan's new slogan, which I will say in English, enlightenment curator. You didn't say information curator or even knowledge curator, you say enlightenment curator. And I think that's what people around the world, in Indonesia and many other countries, are really thirsty for, is wisdom, which is not just something you can find on your smartphone. Wisdom is something you can still find in books, and thank God for that. Okay, thank you, Eric. I think you will have a lot of your thought at the later session with Trinity and the wisdom of, the journey of the wisdom. Yes. Maybe you can share more your experience at the session. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya, boleh ditujukan kepada siapapun yang sini, boleh kepada Pak Haidar, Mas Salman, Mas Rega, ataupun Eric Weiner. Jika ada yang ingin bertanya dari teman-teman, khususnya teman-teman media, silakan, dipersilakan. Belum ada?
Ini kayaknya di depan udah ada yang, oh belum dulu. Oke, mungkin yang lain silakan. I thought Indonesians were curious people. No? Yeah. Curious but maybe they maybe were shy. also. Yes. Curious but shy. Always in every meeting in Indonesia, the first question would be the most difficult. But once someone asks the first question, yes. Yeah, so I will be the one who. Okay, yes, please. Mas Timi. Oke, boleh dong ininya. I have a question to Eric, but I'll save it to the next sessions. I know we have a longer session there, but I'll focus on Pak Haidar. Saya sebenarnya tadi sebelum nonton video ini saya duduk di space yang layar pencerahan itu ya, dan saya duduk cukup lama karena menurut saya videonya bagus dan teks tadi itu sangat dalam sih. Salah satu yang saya sangat suka adalah satu pengetahuan membuka jutaan pengetahuan lainnya, lalu kita akan silau. Karena begitu luasnya pengetahuan, begitu dalamnya pemikiran, begitu beragamnya pandangan dan banyaknya versi kebenaran. Jadi untuk mencari titik terang kita silau dulu. Itu menurut saya menarik sih, dan pasti 40 tahun perjalanannya Mizan melihat banyak kesilauan dari banyak perspektif gitu ya. Mungkin boleh sharing kayak gimana Mizan selama ini mengkurasi kesilauan-kesilauan itu dan akhirnya memilih mana titik terang yang ingin disampaikan gitu. Sangat filosofis Pak. Ya untuk membuka pakai bahasa Inggris sedikit karena pasti Mas Eric, I call you Mas Eric. Mas means big brother. Although I think you are as young as my son. Can I call you Mas Haidar? Yeah. Of course. So this is a question about how one would first before knowing more, being what you call perplexed by the vast knowledge that is there in front of our eyes. Yes. Yeah. Right. And I remember this very nice quote which says, knowing that we don't know is the true knowledge. Jadi pengetahuan tentang ketidaktahuan kita itulah pengetahuan sejati. Jadi kalau Socrates essentially. Yes, exactly. Jadi kalau kita belum tahu bahwa kita tidak tahu, maka kita sebetulnya belum punya pengetahuan yang sesungguhnya. Itu kalau di dalam in Sufism, this is called bewilderment or perplexion. Nah, jadi selalu kalau kita mau dapat pengetahuan yang kualitasnya tinggi, itu kita harus mulai dari sadar bahwa kita tidak tahu. Dan yang membuat kita sadar kita tidak tahu itu kalau kita punya banyak pengetahuan. Kalau pengetahuan kita baru sedikit, kita pikir kita sudah tahu banyak hal. Ketika kita makin banyak tahu, pada saat itu kita sadar, karena setiap satu pengetahuan, tadi seperti dikatakan, membuka pengetahuan lain yang jauh lebih besar. Jadi kalau kita tahu 10 pengetahuan, akan terbuka 1000 pengetahuan yang kita nggak tahu. Ya. Nah itu kalau di dalam Sufism, dalam tasawuf, itu disebutnya hayroh. Hayroh itu kata yang sama dengan kata hayron. Hayron itu heran kalau bahasa Indonesia. Nah jadi katanya orang kalau mau tahu pengetahuan sejati, dia harus melewati masa bingung dulu. Setelah melewati masa bingung akan terjadi a leap of knowledge, loncatan pengetahuan menuju pengetahuan sejati itu. Saya dulu ketika memulai Mizan, itu saya ini pernah punya kecenderungan kepada fundamentalisme, bukan radikalisme, ya, fundamentalisme. Dulu saya kalau membaca Al-Quran misalnya, saya pikir makin literal pemahaman saya tentang Al-Quran, makin dekat pada pemahaman yang otentik. Saya melewati banyak pemikiran, makin lama makin banyak baca, saya kemudian makin tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa. Kira-kira mungkin kalau dijelaskan seperti itu, mungkin Regi kalau mau nambahkan boleh ini, yang merancang. Oke, barusan Pak Haidar sebenarnya mention tentang dasar dari filosofi logo barusan, bahwa dari satu titik pengetahuan yang akhirnya membuka
limpahan pengetahuan lainnya. Itu adalah jadi landasan berpikir kita, makanya tadi dimention di video, dan akhirnya kenapa wujud logonya, tapi bukan yang ini yang tadi di video terakhir itu adalah wujud terakhir dari, yang terbaru dari Mizan adalah sebenarnya itu merefleksikan dari satu wawasan yang akhirnya ngebuka ke wawasan yang lebih beragam lagi yang bisa memberikan pencerahan kepada orang-orang banyak. Itu aja sih mungkin ya. Oke, baik. Ada yang mau ditambahkan lagi? Ada pertanyaan berikutnya? Biasanya tadi membuka satu pertanyaan, terbuka pertanyaan yang lain. Langsung. Ada silakan atau masih malu-malu? Boleh. Thank you. I have a question for Eric Weiner. Hi Eric. Hello. Welcome to Indonesia. Terima kasih. My name is Henry Manampiring. I actually wrote the foreword for Socrates Express Indonesian version. Oh, thank you. So nice to meet you. Very honored, very privileged to be here. He's a bestseller writer, and his book is entitled Filosofi Teras itu apa jadi? The philosophy from the porch. It's about stoicism. Stoicism. Wow. Stoicism is very popular. Yeah, his book has sold hundreds of thousands copies. Wow. Nice to meet you. Likewise, sir. So my question to you, Mr. Weiner, is now that you've written 4 books, right? Yes. So given the situation of the world today, the circumstances, I mean, you know all the problems, polarization, post-truth, which book would you think you would prescribe to the world if the world needs to improve nowadays? Which one of your 4? Oh boy. Thank you. That's, can I say all 4? No, that's a cop-out. I guess the one that comes to mind is, it's not just because it's most recent, but I think it's most relevant, is the Socrates Express, because I think, you know, we are awash in information, in data, and we are thirsty, though, for wisdom, and that's why books like yours and like mine are popular, because people are looking for wisdom, and they're actually going back in time to the ancient Greeks and Stoicism or other ancient philosophies. And I'm hoping that people realize that, you know, the way forward is to go backwards somewhat and to look into history and to stop having this fetish, really, this obsession with technology that we're not going to find the answer to human problems in technology alone. And every new technology solves some problems, but it creates new ones. But the wisdom of the ancient Greeks or other philosophers, unlike my iPhone, which will be obsolete by the time this news conference is over and I will have to upgrade, unlike that, the wisdom of the ancients, be it philosophers or Sufis or any other wisdom tradition, that gets better with age. It doesn't become obsolete. So that's why I would recommend the Socrates Express. I would prescribe to the world. It's not because Mas Henry Manampiring wrote the forward for you. No, that helps, clearly. Thank you, Eric. Thank you. Oke, thank you. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau misalnya tidak, mungkin karena setelah ini akan ada acara. Bali? Kenapa? Perempuan. Saya bertanya Pak, tadi perempuan loh nggak ya? Silakan, ada yang dari perempuannya mau bertanya? Boleh? Khusus perempuan kalau bertanya dikasih bukunya. Tuh, langsung. Wah, silakan. Langsung minta yang box setnya ya. Oh, kayak gitu. Mungkin pertanyaan ini untuk Pak Haidar dan Mizan kali ya. Mizan selama ini terlihat ciri khasnya dan tentu beda dari penerbit yang satu lagi ya. Nah, aku mau nanya dengan berubahnya logo ini menjadi Mizan yang lebih baru, apakah ada visi misi yang berubah dari penerbit yang lama, dari visi-visi yang lama gitu. Terima kasih. Mungkin tidak ada yang secara fundamental berubah.
Jadi saya cuma mau cerita sedikit kenapa kita pakai nama Mizan. Jadi itu saya ingat di tahun 81 atau 82. Jadi saya waktu itu belum selesai kuliah di ITB. Saya tidak tertarik untuk bekerja di tempat lain. Pada waktu itu saya bingung, orang kerja di kantor orang itu apa ya yang dikerjakan. Saya betul-betul nggak tahu itu. Tahu saya bekerja itu ya bekerja sendiri membuat sesuatu. Sampai kemudian ketika saya mau lulus diajak oleh dua senior saya, Pak Abdillah Toha, paman saya sebetulnya, dan Pak Mustafa Anis, ditanya kamu mau bikin apa? Nah saya langsung jawab, saya mau bikin penerbitan buku. Kenapa? Karena penerbitan buku ini memuasi banyak passion saya sekaligus. Saya suka baca, saya suka nulis. Saya waktu itu aktivis Masjid Salman ITB, jadi saya ingin dakwah. Tapi dulu saya aktif di Masjid Salman, dan Masjid Salman itu adalah mungkin pusat dakwah pertama yang menyasar katakanlah kelas menengah baru Muslim di Indonesia. Jadi waktu saya masuk ITB tahun 76, itu katanya Cak Nur Khalis Majid, itu adalah masa-masa yang di dalamnya orang-orang muda dari keluarga Muslim santri di Indonesia masuk ke kelas menengah. Jadi kalau kita lihat kan anak-anak dari keluarga santri ini Cak Nur yang menganalisis, itu baru bisa bersekolah modern di tahun 50-an, awal tahun 50-an. Sebelumnya kan dari priai, yang sekolah di sekolah modern itu dari keluarga priai. Santri ini kan kalau pakai kategorisasinya Clifford Geertz, ada santri, ada abangan dari priai. Nah priai itu dulu mendapatkan privilege oleh Belanda, bukan karena mereka membebek Belanda, karena banyak pejuang kemerdekaan kita juga dari priai. Mendapatkan kesempatan pendidikan, sementara anak-anak dari keluarga Muslim santri belum dapat pendidikan. Nah tahun 50-an itu mereka mulai mendapatkan kesempatan pendidikan modern. Mungkin mereka bersekolah kira-kira kalau dihitung berapa? TK 2 tahun katakanlah, SD 6 tahun, 8 tahun, SMP SMA 6 tahun, 14 tahun plus kuliah mungkin pada waktu itu masih 6 tahun, 20 tahun ya. Nah jadi kira-kira mereka baru lulus itu di awal, baru lulus dan masuk ke dunia kerja itu di awal tahun 70-an. Nah tahun 75 ke atas, saya masuk ITB tahun 76. Ini kalau saya selalu ngomong kalau ada anak-anak muda itu mungkin bayangkan tahun 76 itu berapa tahun setelah perang Diponegoro ya. Kalian masih dekat sama perang Diponegoro. Nah saya masuk ITB itu tahun 76, saya aktif di Masjid Salman. Masjid Salman itu adalah satu tempat yang pertama di Indonesia yang melihat betapa mulai banyak kelas menengah masuk masjid. Jadi waktu itu kalau di Masjid Salman itu uang saya pas-pasan, tapi kalau ada orang sholat jamaah, ada acara itu Mercy, BMW itu datang ke Masjid Salman. Jadi kita mulai ngelihat itu, saya kemudian terlibat di unit aktivitas namanya majalah Pustaka Salman. Itu majalah yang garap kita-kita anak muda. Sirkulasinya dulu menyaingi majalah Prisma. Kalau ada yang tahu majalah Prisma, majalah kami yang digarap oleh anak-anak muda itu bisa menyaingi sirkulasinya majalah Prisma. Nah, saya termasuk yang belakangan masuk, jadi saya tidak termasuk ini. Nah saya terlibat di situ, mulai terlibat penerbitan buku. Saya lihat dan pelan-pelan jumlah populasi kelas menengah Muslim baru itu makin lama makin besar. Sementara di masa itu enggak ada penerbit buku yang bisa menerbitkan buku Islam yang bisa memenuhi keinginan kelas menengah baru Muslim itu. Ada 1-2 bulan bintang namanya, kemudian ada Tinta Mas, tapi penerbitannya hanya sedikit. Yang besar namanya Al-Ma'arif, kertasnya kertas koran, cetakannya burem, jilitannya miring-miring dan lain sebagainya. Nah dengan pengalaman saya di Pustaka Salman itu kemudian saya tertarik untuk membuat penerbitan buku Islam. Di satu sisi saya suka baca, saya suka nulis, saya perlu bekerja, saya senang dakwah, digembleng di Masjid Salman dan saya harus bekerja.
Maka ketika saya dipanggil oleh senior saya, mau kerja apa? Saya bilang saya mau bikin penerbitan. Terus kita mikir, suatu saat saya sama Pak Mustafa Anies, saya nebeng mobilnya. Dar, namanya apa penerbitannya? Saya bilang, saya sudah punya, kata Pak Anies namanya. Saya juga punya Pak Anies. Ya kamu dulu apa namanya? Saya bilang Mizan. Pak Anies bilang itu persis kata yang ada di kepala saya untuk memberi nama penerbitan ini. Kenapa kita beri nama? Ini jawaban terakhirnya. Tadi latar belakangnya panjang. Mizan itu artinya seimbang atau keseimbangan. Jadi misi kita itu adalah memastikan bahwa orang mendapatkan informasi yang seimbang tentang apapun. Nah, supaya informasinya seimbang syaratnya satu, harus terbuka terhadap berbagai sumber informasi. Begitu kita menutup sebagian sumber informasi, maka kita telah merampas orang dari mendapatkan informasi yang seimbang. Itulah inti dari visi misi Mizan, dan sampai sekarang itulah yang menjadi visi misi Mizan. Dan lebih dari 40 tahun yang lalu ketika Mizan didirikan, umat manusia sekarang butuh keseimbangan informasi seperti yang tadi dikatakan oleh Eric Weiner, Mas Henry tadi menyebut ada post-truth. Saat inilah saat di mana umat manusia makin membutuhkan informasi yang seimbang, dan itulah visi misi Mizan ketika didirikan, dan itulah visi misi Mizan sekarang. Dan yang artinya tidak akan berubah ya Pak, insya Allah ya Pak ya. Begitu. Nanti silakan untuk bukunya setelah ini. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar gitu, dan tentu untuk hadirin di sini yang ingin nanti berbincang bersama Eric Weiner akan ada di sesinya jam 4 sore ya. Di sini juga Journey of the Wisdom. So we will see you again very soon. Oke. Terima kasih sekali lagi. Oh, ada pertanyaan lagi. Oh, boleh, silakan. So, one last question. Oh baik, ada CEO-nya di sini, tinggal minta aja Mbak Sari. Sudah punya bukunya Pak. Oh sudah punya bukunya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini buat Prof. Bagir. Saya dari dulu, dari masih kuliah di Jogja, sangat senang dengan buku-buku terbitan Mizan. Bagi saya sangat mencerahkan. Sebagaimana namanya Mizan ya. Saya ingin berbagi cerita sedikit sebelumnya tentang pengalaman saya selama di Turki. Saya melihat kualitas kecintaan masyarakat Turki dalam literatur itu sangat tinggi dibanding Indonesia. Bahkan saya lihat fenomenanya, ada satu buku asing bisa diterbitkan oleh beberapa publishing, dan saya bertanya-tanya, apa percetakan ini, publishing ini nggak rugi apa ya? Karena ada publishing yang lain sebenarnya sudah menerbitkan itu, tapi mereka berlomba-lomba untuk menerbitkan buku-buku asing, bahkan termasuk buku-buku yang klasik. Nah, saya pikir Mizan sudah 40 tahun, selamat udah sampai di usia 40 tahun dan tetap menyebarkan semangat-semangat untuk mencerahkan anak bangsa. Kira-kira untuk kedepannya Pak, di Mizan sendiri, adakah rencana untuk membuat buku-buku yang bisa didengarkan seperti itu? Jadi tidak hanya secara kertas seperti itu kita bisa baca, tapi juga bisa didengarkan buat manusia-manusia yang berkebutuhan khusus. Seperti itu. Makasih. Iya, mungkin ada kayak audiobook, terus ada buku. Mungkin mau Pak Mas. Saya diminta Pak Hidar untuk jawab ini. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi menurut saya sih tidak bisa dielakkan bahwa teknologi ini kan akan membawa kita pada pengalaman-pengalaman baru begitu ya. Yang semula misalnya hanya dibaca begitu, itu kan kemudian muncul enhanced book begitu ya, dengan teknologi digital itu bisa dibaca di tablet misalnya begitu. Nah kemudian yang menarik misal kita bisa dapatkan bahwa buku-buku itu, ini mungkin contoh yang lebih banyak dialami di
Amerika Utara ya. Amerika Utara itu Amerika dan Kanada dan Eropa Barat misalnya, buku sudah lebih banyak didengarkan sekarang ini. Ya. Selain memang penetrasi Kindle juga sangat besar. Nah, saya melihat atau di Mizan melihat ya, bahwa konten-konten dari yang sudah kita siapkan juga akan mengarah ke sana. Memang tidak langsung besar begitu karena perlu upaya. Di antara upaya-upaya yang sudah kita lakukan misalnya ada satu platform audiobook dari Swedia kalau saya tidak keliru namanya Storytel. Nah kita sudah mulai menjajaki kerjasama. Ada beberapa buku Mizan yang sekarang dalam proses didengarkan begitu ya. Nah barangkali kalau dari sisi penerbit karena ini adalah distribusi, sebanyak mungkin distributor yang nanti akan menyediakan platform audible begitu, buku yang akan didengarkan, maka itu akan menjadi semakin menarik begitu ya. Di samping memang dengan upaya sendiri, Mizan mulai melihat dan mengupayakan proses alih wahana ke dalam bentuk yang lebih bisa didengarkan misalnya begitu. Beberapa tahun lalu bahkan kami sudah menyediakan beberapa buku populer diantaranya Laskar Pelangi bekerja sama dengan Books for Blind. Books for Blind ya. Jadi sudah ada buku-buku di kelompok Mizan yang tersedia secara braille misalkan. Ya, meskipun memang masih dalam jumlah terbatas. Barangkali ke depan bisa lebih diperbanyak begitu ya. Dan saya setuju bukan saja bahwa nanti akan tersedia secara didengarkan, beberapa buku sudah difilmkan juga. Yang menarik barangkali juga saya lihat perkembangan digital ini melahirkan aplikasi meringkas buku seperti Blinkist misalkan, ya kan? Itu saya kira kita belum punya ya. Udah sempat ada, Minterin. Oh Minterin betul. Minterin itu akan seperti itu. Jadi kan kadang-kadang orang yang terlalu sibuk gitu sebelum membaca dalam bentuk full text itu baca dulu sinopsisnya, baca dulu ringkasannya. Kenapa namanya minterin? Saya potong, belum selesai kan Salman. Minterin itu artinya dua, membuat orang yang tidak pintar menjadi pintar, membuat orang yang sebenarnya tidak pintar minterin orang lain hanya dengan baca ringkasan. Itu maksudnya nama minterin. Kira-kira begitu, cukup menjelaskan mudah-mudahan. Oke, kalau misalnya belum jelas setelah ini langsung di PDKT, maksudnya langsung ditanyakan lagi aja lebih lanjut. Oke, terima kasih sekali lagi, boleh minta tepuk tangan yang meriah. Thank you for today, Eric. We will see you again, but very soon. So, Mas Salman, Pak Haidar, Mas Regi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Setelah ini akan ada acara bersama Pidi Baik. Di sini kayaknya banyak yang udah mau ketemu dengan Ayah Pidi ya. Jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan setelah ini.